wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ibu harap semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang materi di tema 1 subtema 3. Nah, pada materi ini akan Ibu rangkum dari PB1 atau pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Jadi, Ibu harapkan kalian persiapkan buku kalian baca terlebih dahulu, kemudian dengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, apabila dalam penjelasan Ibu nanti ada yang kalian kurang paham, silakan bertanya. Baiklah anak-anak, dengarkan penjelasan Ibu selanjutnya. Ya, di muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 yaitu mengenai ungkapan perintah. Kalian boleh buka buku kalian yaitu pada halaman 65. Di sana kalian sudah baca bukan? Nah, coba sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang sudah tahu apa itu ungkapan perintah? Ya, bagus. Pintar yang sudah menjawab dan membaca terlebih dahulu. Ungkapan perintah digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi, ketika orang meminta untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu tindakan, maka itu sudah termasuk dalam suatu ungkapan perintah. Biasanya, ungkapan perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Jadi, jika kalian membaca sebuah bacaan di buku, terdapat tanda seru di akhir kalimat tersebut, maka kalimat tersebut merupakan ungkapan perintah. Baik, intinya ungkapan perintah itu ditandai dengan tanda, iya benar, ditandai dengan tanda seru. Jadi, kalimat tersebut selalu ada akhirnya menggunakan tanda seru. Coba kalian perhatikan buku kalian. Ada contoh di dalam buku. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ya, ada tanda serunya kan? Kemudian, bermainlah bersama teman-teman dengan rukun. Siapkan alat untuk menggambar. Rautlah pensilmu, Rehan. Cepatlah, warnai gambarmu, Nita. Nah, itu beberapa contoh kalimat perintah yang di akhir kalimat tersebut menggunakan tanda seru. Oke, intinya adalah kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru. Oh iya, Ibu lupa. Sudah tahu belum tanda seru seperti apa? Nah, tanda seru itu adalah seperti seperti huruf I yang titiknya terbalik. Titiknya di bawah. Kalian boleh perhatikan buku kalian pada halaman 65 pada mari beraktivitas 1 pada kotak atau ada gambar yang di atasnya mari beraktivitas 1 ada kalimat di dalam sebuah kotak. Oke? Kalian sudah paham? Selanjutnya kita masuk pada muatan pelajaran PPKN di KD 3.1 yaitu masih sama pada subtema 1 dan 2 yaitu mengenai perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Baiklah, kita coba pada sila pertama. Apakah kalian masih ingat? Sila pertama berbunyi yaitu, ya pintar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama memiliki lambang yaitu bintang. Jadi harus diingat, lambangnya apa, bunyi
bunyi silanya juga apa? Nah, untuk sila pertama, yaitu perilaku yang sesuai adalah pertama, contohnya adalah menghormati teman yang berbeda agama. Kedua, mempersilahkan teman untuk beribadah. Ketiga, berdoa sebelum dan setelah berkegiatan. Keempat, berteman tanpa memandang perbedaan agama. Nah, itu adalah sedikit contoh mengenai sila pertama, di mana kita saling toleransi antar umat beragama. Kita menghormati mereka yang berbeda agama dari kita. Kita tidak boleh membedakan teman yang berbeda agama. Misalnya, yang si Ani beragama Islam tidak mau berteman dengan si Bayu yang beragama Kristen. Nah, perilaku seperti itu tidak baik. Seharusnya Ani selalu berteman kepada Bayu. Oke, selanjutnya sila kedua. Sila kedua masih ingat? Lambang sila kedua adalah rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun perilaku yang sesuai adalah berbagi dengan semua teman. Kemudian berteman dengan semua anak di sekolah dan yang terakhir menolong teman yang memerlukan bantuan. Itu hanya beberapa contoh, masih banyak contoh lainnya. Intinya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Bertemanlah kepada semua anak di sekolah. Kemudian, jika ingin membagi makanan, tidak boleh membeda-bedakan. Apa karena ia teman dekat kita? Apakah dia karena orang kaya? Apakah karena dia kulitnya putih? Tidak boleh. Ketika menolong teman, kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Semua teman adalah sama. Ya, selanjutnya di sila ketiga. Bunyinya apa? Pinter. Anak ibu memang semua pinter-pinter, yaitu Persatuan Indonesia. Yang mendengarkan penjelasan ibu sambil menjawab pertanyaan ibu, berarti anak hebat, anak pintar. Ayo, apa lambang sila ketiga? Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Oke, pohon beringin itu merupakan lambang dari sila ketiga yang memiliki perilaku yang sesuai. Contohnya adalah mempelajari kebudayaan daerah, mau bermain permainan tradisional, menghormati dan menghargai teman dari daerah lain. Nah, di kelas kita itu terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam apa lagi? Iya, warna kulit. Nah, semua itu tidak boleh kita bedakan karena kita adalah sama. Kita adalah rakyat Indonesia. Nah, kita misalnya yang bersuku Madura boleh belajar suku Dayak. Pelajaran suku Dayak misalnya tarinya, rumah adatnya, makanan kesukaannya. Nah, jadi teman kita yang berbeda dengan kita harus kita samakan, tidak boleh kita bedakan. Kita berteman bersama-sama. Kita mempelajari budaya daerah mereka. Kita boleh belajar tentang permainan tradisional mereka, dan kita juga harus menghargai teman-teman kita dari daerah lain. Tidak boleh kita beda-bedakan. Selanjutnya di sila keempat, yaitu apa bunyi sila keempat? Benar. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang sila keempat, ayo apa ini? Pintar. Yaitu adalah banteng, kepala banteng. Ya, lambang kepala banteng ini perilaku yang sesuainya adalah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menghargai pendapat teman saat bermusyawarah serta tidak memaksakan pendapat kepada teman. Oke, jadi ketika kita memilih ketua kelas di dalam kelas, kemudian lagi
bermusyawarah menentukan jadwal piket di dalam kelas. Terus kalian di keluarga di rumah bermusyawarah untuk pergi berliburan pada saat libur sekolah atau pada saat libur hari Minggu kalian bermusyawarah untuk pergi ke mall atau pergi ke pantai nih. Nah, itu termasuk dalam perilaku yang sesuai dengan sila keempat, di mana ketika kita menyelesaikan suatu masalah dilakukan dengan cara musyawarah. Yang pasti musyawarah ini dilakukan agar mendapatkan kata mufakat, artinya kesepakatan. Dan ketika menyampaikan pendapat, kita tidak boleh memaksakan kemauan kita. Kita harus menghargai juga pendapat dari keluarga yang lain atau teman yang lain. Jadi, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Ya, sila yang terakhir yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masih ingat lambangnya apa? Pinter menurut Ibu. Yaitu berlambangkan padi dan kapas. Nah, perilakunya yang sesuai adalah menaati aturan sekolah, menghargai hasil karya teman, serta menggunakan fasilitas sekolah secara bergantian. Ya, aturan di sekolah, aturan di rumah. Contohnya, setelah bangun tidur, nih di rumah ya, merapikan tempat tidur sendiri. Ayo, siapa di sini yang sudah merapikan tempat tidurnya sendiri? Kemudian, setelah makan, mencuci piringnya sendiri. Ayo, siapa? Ibu harap murid-murid ibu semuanya pinter nih. Setelah makan, setelah tidur, merapikan tempat tidur, mencuci piringnya. Nah, itu termasuk dalam aturan di rumah. Kemudian lagi, kita menghargai hasil karya teman. Ketika kita melihat teman menggambar, kita juga harus hargai. Jangan kita bilang, ih gambar kamu jelek, ih jelek ah. Nggak boleh, kita hargai. Nah, kemudian lagi fasilitas sekolah, misalnya ada WC nih, kita gunakan secara bergantian. Kita jaga kebersihannya, tidak boleh buang air kecil sembarangan, buang sampah sembarangan, juga tidak baik. Nah, Ibu rasa untuk semua sikap pada sila pertama sampai sila kelima, anak murid Ibu semua sudah melakukannya dengan baik. Oke, benar kan? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita masuk pada muatan pelajaran SBDP di KD 3.1, yaitu karya imajinatif dua dimensi. Nah, sudah baca lagi bukunya? Ibu harap dari semua penjelasan Ibu sebelumnya tadi, kalian sudah membaca buku kalian terlebih dahulu. Karena kalau kalian di rumah, maka waktu kalian untuk belajar itu menjadi lebih banyak lagi. Oke, kita masuk kepada SBDP, yaitu karya imajinatif. Ada yang sudah membaca? Apa itu karya imajinatif? Ya, karya imajinatif adalah sebuah jenis karya yang dibuat berdasarkan khayalan. Jadi, kalian membuat suatu gambar menggunakan khayalan kalian, pikiran kalian. Nah, karya imajinatif ini yang hanya dapat dilihat dari satu arah. Itu lihat arah dari depan saja. Nah, karyanya ini dinamakan karya dua dimensi. Jadi, jika suatu karya kalian hanya bisa dilihat dari arah depan saja, maka karya tersebut dikatakan sebagai karya dua dimensi. Ingat, dilihat dari depan namanya dua dimensi. Berdasarkan hayalan namanya imajinatif. Oke, pada buku kalian halaman 66, di situ ada contoh gambar membuat gambar imajinatif. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah karya imajinatif, pertama-tama kalian harus menentukan dulu apa yang ingin kalian rancang. Misalnya, kalian ingin merancang sebuah bunga di taman yang sangat luas. Boleh. Nah, setelah kalian hayalkan apa-apa saja yang ingin kalian gambar, kalian siapkan pensil, penghapus, penggaris, dan pensil warna.
tidak lupa juga berupa media, yaitu berupa kertas untuk menggambar. Jadi, kalian menuliskan atau menggambarkan hayalan kalian tersebut di kertas untuk menggambar, yaitu kalian gambar menggunakan pensil. Nah, jika rancangan kalian sudah jadi, nah tuh seperti contoh di halaman 66 ada gambar imajinatif SD ceria. Itu ada gambar imajinatifnya Ima dan teman-teman. Di situ Ima membuat gambar sekolahnya yang sangat ceria. Itu boleh. Kalian tambahkan apa saja. Kemudian, jika kalian sudah menggambar imajinatif kalian, sudah kalian siapkan alatnya, media, serta rancangan karyanya, langkahnya adalah kalian pertama membuat garis tepi pada gambar. Kemudian, gambar yang kalian buat itu, yang kalian rancang, sudah kalian gambar, boleh kalian warnai. Nah, gampang kan? Ibu rasa gambar imajinatif atau gambar hayalan ini sudah sering kalian lakukan di dalam kelas, mulai dari kelas 1, bahkan dari TK. Ibu harap nanti ketika Ibu memberikan tugas gambar imajinatif, kalian sudah punya rancangan apa yang kalian hayalkan tentang gambar yang akan kalian buat. Oke, gampang kan? Ya, terakhir adalah di matematika di KD 3.1 yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oke, kalian perhatikan buku kalian yaitu pada halaman 66. Di sana ada penjumlahan dua bilangan. Coba perhatikan slide yang Ibu berikan pada video ini. Yaitu dengan cara bersusun panjang. Kita perhatikan ada dua cara ketika kita menjumlahkan dua buah bilangan. Pertama, itu dengan cara bersusun panjang. 235 jika dipisahkan berdasarkan nilai tempatnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 5. Kemudian 192 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian menjumlahkan terlebih dahulu bilangan tempat yaitu satuan. Pertama, 5 ditambah 2 yaitu 7. Kemudian 30 ditambah 90 adalah 120. Kemudian 200 ditambah 100 adalah 300. Selanjutnya, pada baris kedua yaitu ada tadi 5 tambah 2 itu 7. Bu, kok ada 120? Ini bisa dipecah. Iya, 120 bisa kita pecah menjadi 100 dan 20. Nah, 100-nya ini kita tambahkan ke 300. Jadilah dia 400. Kemudian 20-nya tetap, 7-nya juga tetap. Maka bilangan tersebut menjadi 427. Oke, kalau jika kalian dengan cara bersusun panjang ini kalian merasa rumit, boleh kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek seperti biasa. Coba kita tulis bilangan 235 dan 192 secara sejajar. Ingat, satuan, puluhan, dan ratusannya harus sejajar agar memudahkan kita untuk menjumlahkannya. Oke, pertama kita tulis dahulu 5 ditambah 2, yaitu adalah 7. Nah, angka 7 ini kita tulis tepat di bawah bilangan angka 2. Kemudian 3 ditambah 9. Ya, 9 atau tambah 3 itu adalah 12. Maka bilangan yang ditulis adalah bilangan yang paling terakhir, yaitu tulisnya angka 2. Sedangkan angka 1 pada bilangan 12 kita simpan di atas angka 2 ini. Nah, kita samakan dengan ratusannya. Oke, kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi kita tulis 4.
Nah, Ibu rasa jika kalian menggunakan dengan cara bersusun pendek, ini sudah sering kalian lakukan dari kelas 1. Ibu rasa kalian sudah paham dengan cara penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Benar kan? Oke, jadi banyak kertas seluruhnya ada 427. Nah, di situ ada soal ceritanya ya, di halaman 66. Kalian boleh baca di bagian B, melakukan penjumlahan dua bilangan. Kalian baca kembali, ada juga pada halaman, sebentar ya, itu pada halaman, eh, oh enggak, di halaman 66 saja. Di situ ada contohnya, kalian boleh baca. Untuk halaman 74, yaitu tentang pengurangannya. Oke, kalian perhatikan slide selanjutnya untuk pengurangan. Ya, pada pengurangan dua bilangan, yaitu hampir sama pengerjaannya dengan cara yang tadi pada penjumlahan. Coba kita perhatikan pada halaman 74. Kalian buka buku kalian halaman 74. Nah, di situ ada melakukan pengurangan dua bilangan. Oke, contohnya kalian lihat 316 dikurang 152. Coba kita kerjakan dengan cara bersusun panjang. 316 nilai tempatnya adalah terdiri dari 300 ditambah 10 ditambah 6. Kemudian 152 nilai tempatnya kita susun itu 100 ditambah 50 ditambah 2. Oke. Nah, di sampingnya 6 dikurang 2 adalah 4. Kemudian 110 dikurang, karena tadi kan 110 itu kan tidak bisa dikurang 10. Jadi kita pinjam sama si 200 yang sebelahnya. Kita pinjam 100 sama si 200. Jadi 110 dikurang 50 yaitu hasilnya adalah berapa? 60. Kemudian lagi, tadi 0 dikurang 100 itu tetap kita tulis 100. Karena 0-nya tidak ada di atas, kita tetap tulis, maaf bukan 0. Jadi 200 dikurang 100, hasilnya adalah 100. Oke, jadi 316 dikurang 152, hasilnya adalah 164. Nah, selanjutnya dengan cara bersusun pendek. Ibu yakin juga kalian ini paling gampang ini. 316 dikurang 162. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. Itu 6 dikurang 2. Coba tangannya 6. Kita kurang 2. Maka hasilnya adalah 4. Pintar. Kemudian 1 dikurang 6. Nah, 1 dikurang 5. 1 nggak bisa dikurang 5. Kita pinjam 1 sama si 3. Jadi tinggallah 2. Yang 3-nya tinggal 2. Yang satunya tambahkan 1 menjadi 11. Oke, 11 dikurang 5 adalah 6. Sudah kita tulis angka 6-nya. Kemudian lagi tadi jangan lupa 3 tadi kan sudah dipinjam 1. Tinggal 2. Jadi sisa 2. Artinya berarti 2 kita kurang 1, maka hasilnya adalah 1. Selesai. Jadi 316 dikurang 152 hasilnya adalah 164. Oke. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu? Ibu harap penjelasan singkat Ibu tadi dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Tetapi apabila ada di antara kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan boleh telepon Ibu atau kirim pesan suara kepada Ibu. Insya Allah akan Ibu jelaskan lebih baik lagi. Nah anak-anak, Ibu harap penjelasan singkat tadi bermanfaat buat kita semua, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung seperti biasa lagi. Karena Ibu juga sudah
kepingin sekali bertemu kalian, belajar di kelas bersama kalian. Nah, Ibu tidak lupa juga, Ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anaknya, memberikan penjelasan kepada anaknya, dan Ibu harapkan kita semua selalu bekerja sama, karena pandemi ini bukanlah kemauan kita sendiri. Ini adalah wabah dunia. Jadi tidak ada yang menginginkan. Nah, jadi Ibu harap kita selalu berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di kelas seperti biasa. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian karena sudah menyimak video singkat dari Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selalu bersemangat.